S1 Keperawatan kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyuluhan gizi seimbang. Istilah makan 4 sehat 5 sempurna pasti sudah tidak asing. Di bangku TK sudah dijelaskan dan diajari betapa pentingnya untuk makan dengan 4 sehat 5 sempurna agar kebutuhan gizi terpenuhi dan bisa sehat. Tapi tahukah kamu kalau sudah sejak lama ini pemerintah mengganti program tersebut? Ya, pemerintah mengganti program tersebut dengan program lain, yakni agar masyarakat pola gizi seimbang dalam makanan. Berdasarkan anjuran kisaran sebaran energi gizi makro dalam kurung AMDR dari Kemenkes bagi masyarakat Indonesia dalam estimasi kecukupan gizi adalah 5/5% energi protein, energi lemak sebesar 25/35, dan energi karbohidrat sebesar 40/60%. Penerapan AMDR juga tergantung pada usia atau pertumbuhan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita simak di bawah ini. Kenapa 4 sehat 5 sempurna sudah tak berlaku lagi? Konsep makan 4 sehat sempurna pertama kali dikenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwosoedarmo pada tahun 1952. Konsep ini diterapkan karena saat itu tidak ada pedoman makanan sehat. Maka dikenal dalam satu piring harus ada protein, karbohidrat, lemak, dan susu. Pedoman 4 sehat 5 sempurna sendiri diadaptasi dari Basic Food di Amerika Serikat yang dikembangkan oleh United States Department of Agriculture sekitar tahun 1940-an. Konsep ini diharapkan bisa memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya gizi dalam makanan. Namun pedoman ini sudah dianggap ketinggalan zaman, tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan gizi. Hingga Kemenkes mengeluarkan kampanye baru, yaitu Isi Piringku, konsep yang disebut pedoman gizi seimbang dalam kurung PGS sebagai penggantinya. Dalam kampanye Isi Piringku, kita diminta untuk menyimbangi porsi makan kita dengan porsi terdiri dari makanan pokok, yakni sumber karbohidrat dengan porsi 2/3 dari 1/2 piring, lalu dilengkapi dengan lauk pauk dengan porsi 3/1/3 dari 1/2 per piring. Perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan pola gizi seimbang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang membedakan pedoman gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna, berikut ini 4 perbedaan konsep dan 4 sehat 5 sempurna dengan konsep pedoman gizi seimbang yang ditentukan oleh Kemenkes, yaitu penekanan pesan. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep 4 sehat sempurna menekankan pada pesan untuk konsumsi nasi, lauk, pauk, sayur, buah, dan menganggap bahwa susu sebagai minuman yang menyempurnakan. Tapi konsep baru, yaitu gizi seimbang, lebih menekankan sebagai susunan makanan sehari-hari yang berisikan zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Tidak cuma itu saja loh. Konsep gizi seimbang juga memperhatikan 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, menjaga pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, memantau berat badan. 2. Susu bukan penyempurnaan. Dalam 4 sehat sempurna, kamu mengenal bahwa susu menjadi minuman penyempurna kebutuhan gizi harian. Sedangkan untuk konsep gizi seimbang, susu masuk dalam kelompok lauk pauk. Susu bisa digantikan dengan jenis makanan lainnya yang punya nilai gizi yang sama. Susu punya kandungan gizi seperti protein dan beragam mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi. Dalam program gizi seimbang, jika kamu sudah cukup mengkonsumsi protein dari sumber lain seperti telur dan daging, tidak mengonsumsi susu tak masalah. Selain itu, susu juga bisa dikatakan bukanlah menjadi program diet
yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Apalagi susu juga bisa menimbulkan masalah kesehatan pada orang dewasa yang punya alergi laktosa. Susu bisa menyebabkan diare. 3. Porsi dalam konsep gizi seimbang. Jika mengacu pada konsep lama, tidak ada informasi yang jelas mengenai informasi jumlah yang kamu harus konsumsi dalam sehari. Dalam konsep terbaru, penjelasan mengenai informasi jumlah yang harus dikonsumsi, tapi juga kuantitas konsumsi harian untuk setiap kelompok makanan. Seperti diketahui, tubuh kita setiap harinya membutuhkan asupan protein nabati 2/3 porsi, protein hewan 2/3 porsi, makanan pokok 2/38 porsi, sayuran 3/5 porsi, buah-buahan 3/5 porsi, dan minuman air mineral sebanyak 8 gelas agar tetap terhidrasi. Dalam konsep gizi seimbang, jika pola makan kamu tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tetapi sedikit protein, sedikit sayur, dan buah, maka pola makan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai porsi sehat. Namun jika dilihat dengan konsep lama 4 sehat 5 sempurna, porsi makan tersebut masih terhitung makanan sehat, walau jumlah protein, sayur, dan buah terbilang sedikit porsinya. 4. Pentingnya minum air mineral. Konsep lama 4 sehat 5 sempurna tidak menggambarkan bahwa betapa perlunya tubuh kita untuk minum air mineral yang cukup, aman, dan bersih untuk membuat tubuh tetap terhidrasi. Padahal, seperti diketahui, 70% tubuh adalah air, dan betapa bahayanya jika tubuh sampai terhidrasi. Konsep gizi seimbang mengoreksi hal tersebut dengan menjelaskan betapa pentingnya untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh minimal 2 liter atau kurang lebih 8 gelas air per hari. Program gizi seimbang ini mengacu pada pedoman yang telah disepakati dalam konferensi pangan sedunia di Roma pada 1992. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah prinsip untuk menyelesaikan masalah gizi di dunia yang dituangkan dalam Nutrition Guide for Balanced Diet. Nutrition Guide for Balanced Diet menganjurkan untuk mengonsumsi makanan gizi seimbang yang tentu saja untuk tiap orang kebutuhannya berbeda. Nah, menurut pedoman gizi seimbang yang dicetuskan oleh Kemenkes pada 2014 lalu, pedoman ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman makanan dan perilaku hidup sehat bagi masyarakat Indonesia yang memang relevan dengan keadaan. Ada 10 poin pedoman gizi seimbang, yaitu 1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan dengan sabun dan yang air mengalir. 6. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan aman. 7. Perbanyak makanan buah dan sayur. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 8. Dan nikmati aneka ragam makanan. Isi piringku, cegah stunting. Konsep gizi seimbang yang dicanangkan lewat kampanye Isi Piringku bukan hanya mengubah konsep lawas yang sudah tidak relevan tentang porsi gizi harian. Namun dari itu, lewat kampanye ini pemerintah juga ingin memerangi permasalahan stunting di Indonesia. Stunting atau gagal tumbuh adalah suatu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada masa pertumbuhan anak. Yang mengalami stunting memiliki masalah pada tinggi badan dan juga berat badan. Ini dapat menyebabkan mereka menjadi kerdil. Menurut data prevalensi anak balita stunting rilisan WHO pada 2018 lalu menyebutkan Indonesia sebagai peringkat ketiga dengan prevalensi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.